Di masa kampanye seperti ini, seorang konten kreator dibuat sedikit pusing karena kalau kita membahas tentang sesuatu yang berhubungan dengan capres, cawapres, atau yang berhubungan dengan partai politik, baik itu dari sisi teknologi, baik dari sisi itu sosial, atau hal lainnya, terkadang disalahkan, bahkan dianggap sebagai supporter atau buzzer dari capres tertentu. Apakah benar demikian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua di pagi hari ini? Ini obrolan santai ya teman-teman. Suatu hari saya membuat sebuah konten yang berhubungan dengan elektabilitas, bukan elektabilitas ya, tapi popularitas. Popularitas yang didasarkan pada data hasil pencarian Google atau besaran indeks yang ada di Google. Saat itu saya membandingkan 3 pasangan capres, bukan 3 pasangan capres tapi capresnya. Ada Ganjar Pranowo, kemudian ada Prabowo Subianto sama Anies Baswedan. Tiga-tiganya saya search di Google, kemudian dengan frasa yang saya kurung. Artinya frasa itu ketika dikurung itu pencariannya akan fix ya, akan match banget. Jadi tidak, misalkan Prabowo Subianto itu tidak dicari Prabowo atau Subiantonya, Anies Baswedan itu tidak dicari Aniesnya dan Baswedannya, atau Ganjar Pranowo tidak dicari Ganjar dan Pranowonya, tetapi ketika dicari dalam tanda kurung atau dalam tanda petik itu di Google itu akan dicari secara match. Kalau Ganjar Pranowo ya Ganjar Pranowo dalam satu kesatuan, Prabowo Subianto ya Prabowo Subianto, Anies Baswedan ya Anies Baswedan. Kemudian saya search dan hasilnya Google akan menampilkan sesuatu yang memang sudah diindeks banyak, dan saat itu saya kalau tidak salah menghadirkan data yang paling banyak adalah Ganjar Pranowo, kemudian diikuti oleh Prabowo Subianto, dan yang terakhir adalah Anies Baswedan. Nah, data itu data Google ya, tidak ada hubungannya sama sekali dengan elektabilitas secara langsung. Popularitas di Google juga itu ada dua sisi, sisi yang positif adalah dan juga sisi yang negatif. Jadi pemberitaannya dari banyak media yang di crawling, yang dikumpulkan oleh Google itu ada dua sisi baik dan dua sisi buruk. Nah, balik lagi ke bahasan awal bahwa ketika pada masa-masa seperti ini kita kesulitan, konten kreator tuh kesulitan, maka pilihannya adalah kita lebih hati-hati untuk membahas tentang yang berhubungan dengan partai politik atau golongan tertentu atau capres tertentu. Padahal gemes banget gitu ya, kita ingin ngebahas tentang misalkan debat kemarin, membahas siapa saja sih yang membahas tentang teknologi. Kalau saya lebih concern ke teknologi, mana sih yang akan dibahas tentang teknologinya, siapa yang bagus atau siapa yang enggak, itu ngeri-ngeri sedap. Jadi setelah itu bisa jadi komentar tuh lebih banyak orang yang menyerang secara pribadi ke konten kreatornya daripada ke kontennya. Nah, ini tentu menjadi dilema tersendiri untuk konten kreator yang berusaha untuk di tengah-tengah ingin memberikan gambaran bagaimana persepsi konten kreator terhadap sesuatu yang berhubungan dengan niche-nya. Begitu ketika saya bicara teknologi, saya melihat 3 capres itu dari sudut pandang teknologi. Mungkin ketika orang seni akan melihat dari sudut pandang seni, ketika orang pendidikan melihat dari sudut pandang pendidikan. Tetapi lagi-lagi kita akan seperti terjebak pada seolah-olah orang menilai bahwa kita lebih subjektif daripada objektif. Kemudian orang mencari latar belakang kita, oh Mas Adima lebih dekat ke sini, oh Kang Adima lebih dekat ke sini, oh Mas Adima lebih dekat ke sini. Maka orang akan mencari, oh ternyata memang dia akan mengunggulkan partai itu, dia akan mengunggulkan capres itu karena orang melihat belakangnya gitu ya, melihat di profiling belakangnya siapa, kemudian
profilnya seperti siapa, kemudian dia pernah bekerja di mana, akhirnya melihat oh ya iya dia bicara seperti itu karena kecenderungannya adalah ke salah satu capres atau salah satu partai. Padahal orang-orang konten kreator banyak sekali yang ingin berusaha untuk netral, menyampaikan apa adanya, ingin sangat objektif, tetapi lagi-lagi masyarakat kita belum terbiasa untuk melihat suatu pandangan terhadap yang objektif terhadap sesuatu, akhirnya lebih membela capres atau cawapresnya, partai politiknya, atau golongan tertentu saja. Nah, memang akan lebih enak ketika dia mendeklar diri sebagai buzzer, atau kita sebut sebagai buzzer gitu ya, sebagai supporter, sebagai pendukung partai tertentu. Anggaplah misalkan kita tahulah podcaster yang ada di Indonesia kecenderungannya sudah terlihat, kemudian bahasanya itu terus. Nah, itu sebetulnya kita sudah bisa menerjemahkan itu, dan mungkin ada kontrak, ada hitam di atas putih supaya memang ikut mempromosikan capres tertentu atau partai politik tertentu. Ini itu lebih enak begitu. Dia dalam tanda petik siap dibully, siap diserang, siap di komentar negatif karena dianggap jadi buzzer. Padahal bisa jadi dalam dunia konten kreator, dalam dunia media, itu adalah bagian dari call management yang memang tugasnya adalah mempromosikan sesuatu. Memang ada hitam di atas putihnya, memang ada kontraknya, memang ada uang tertentu, ada budget tertentu yang dikeluarkan oleh partai politik atau capres tertentu untuk dipromosikan. Atau juga memang secara pribadi mereka mendukung itu. Akhirnya konten-kontennya lebih banyak mendukung salah satu capres atau salah satu parpol tertentu. Nah, buat kita-kita nih yang kebingungan, kita pingin di tengah-tengah ya, tidak memberikan subjektif terhadap salah satu capres, justru kebingungan. Ada ketakutan di kita sejujurnya bahwa ketika membahas hal-hal yang berhubungan dengan partai politik, takut dianggap tidak berimbang. Ya, saya berharap teman-teman berkomentar masukan seperti apa, kemudian pandangannya juga seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.